Halo semua, kali ini kita akan membahas materi matematika yaitu matriks. Adapun isi pembahasan kita kali ini adalah pengertian matriks, mengenal unsur-unsur yang ada di dalam matriks, 8 jenis-jenis matriks, transpos matriks, penjumlahan matriks, perkalian matriks, determinan dan adjoint matriks, dan yang terakhir inverse matriks. Langsung saja kita ke bahasan yang pertama, yaitu apa itu matriks. Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom, membentuk pola persegi atau persegi panjang dan ditempatkan di dalam kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya kita akan mengenal matriks. Unsur-unsur yang ada di dalam matriks yang pertama adalah notasi. Notasi adalah matriks dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Elemen, bilangan-bilangan pembentuk matriks disebut elemen. Jika elemen tersebut berupa huruf, maka ditulis dengan huruf kecil. Ordo atau ukuran matriks terdiri dari banyaknya baris dikali kolom atau B dikali K. Nah, jadi di sini adalah contohnya. Nah, contoh yang pertama itu adalah A. A itu disebut notasi karena notasi itu disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya yaitu elemen yang disimbolkan dengan huruf kecil. Elemen adalah bilangan-bilangan pembentuk matriks. Nah, selanjutnya itu adalah penanda di mana elemen tersebut berada. Misalkan di situ adalah A12. 1 itu menunjukkan baris yang ditempati oleh elemen tersebut dan 2 itu adalah kolom yang ditempati oleh elemen tersebut. A12 berarti elemen tersebut berada di baris pertama dan kolom kedua. Nah, selanjutnya adalah ordo. Ordo adalah angka yang menunjukkan baris dikali kolom. Baris di matriks tersebut dapat kita ketahui yaitu ada 3 baris, begitu juga dengan kolomnya ada 3 kolom. Maka dapat disimpulkan bahwa ordo matriks pada contoh tersebut adalah 3 kali 3. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Nah, jenis-jenis matriks ini ada 8. Yang pertama itu matriks baris, yang kedua matriks kolom, yang ketiga matriks persegi, yang keempat matriks nol, yang kelima matriks identitas, yang keenam matriks diagonal, yang ketujuh matriks segitiga bawah, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah matriks segitiga atas. Nah, pertama kita akan menentukan atau mencari tahu bagaimana sih caranya mentranspos suatu matriks. Jadi di sini tuh udah ada matriks A ya, 4, 2, 5, 3. Maka AT-nya atau A transposnya adalah, nah, dapat kita ketahui atau perlu kita ketahui bahwa transpos adalah perubahan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Ya, perubahan baris, ini tuh baris. Perubahan baris menjadi kolom, ini tuh kolom ya. Pokoknya yang ke samping itu baris, yang ke bawah itu kolom. Perubahan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Maka 4 dan 2. 4 dan 2 itu kan baris ya. Kita rubah jadi kolom, berarti dia tuh jadinya ke bawah. Yang tadinya ke samping jadi ke bawah. Jadinya kayak gini nih. 4, 2 jadinya ke bawah kan. Ini tuh A transposnya ya. Tadinya 4 dan 2 itu baris, tapi setelah ditranspos 4 dan 2 menjadi kolom. Begitupun 5 dan 3. 5 dan 3 itu kan tadinya baris, setelah ditranspos menjadi kolom. Nah, jadi transpos dari matriks A yang tadinya 4, 2, 5, 3 setelah ditranspos berubah menjadi 4, 5, 2, 3. Nah, kali ini kita akan mengetahui cara penjumlahan matriks. Bagaimana sih cara menjumlahkan kedua matriks A dan B? Diketahui matriks A mempunyai ordo 2 kali 2 dan elemennya adalah 4, 2, 5, 3. Matriks B mempunyai ordo 2 kali 2 dengan elemen 3, 2, 5, dan 6. Maka
A plus B adalah, kita misalkan A plus B, matriks A ditambah matriks B akan menghasilkan matriks C. Lalu bagaimana cara menjumlahkan matriks A dengan matriks B? Cara menjumlahkannya adalah kita harus menjumlahkan kedua elemen yang berada di baris dan kolom yang sama. Jadi 4 baris dan kolom yang sama dengan 4 adalah 3. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. 4 ditambah 3 itu 7. 2 ditambah 2 4. 5 ditambah 5 10. 3 ditambah 6 9. Nah, jadi sudah kita ketahui bahwa matriks A ditambah matriks B adalah 7, 4, 10, 9. Kita lanjut ke perkalian matriks. Nah, ini tuh matriksnya masih sama ya kayak tadi. Matriks A itu 4, 2, 5, 3, matriks B itu 3, 2, 5, 6. Nah, cara untuk mengkalikan kedua matriks ini adalah kita perlu menentukan ordo dari kedua matriks tersebut. Dapat kita ketahui bahwa ordo dari matriks A adalah 2 kali 2 karena terdiri dari 2 baris. Ini 2 baris ya, 1, 2, dan 2 kolom. 1, 2. Jadi ordo itu merupakan baris dikali kolom atau BK. Jadi dapat kita ketahui bahwa ordo dari matriks A adalah 2 kali 2. Begitupun dengan matriks B yang mempunyai ordo 2 kali 2. Nah, jika dari ordo kedua matriks ini, jika kolom dari matriks pertama sama dengan baris matriks kedua, maka bisa kita coret. Ini kan kolom matriks A itu 2. Nah, baris matriks B itu 2. Nah, itu dapat kita coret karena dia sama-sama 2. Kita coret. Jadi, nanti hasil perkalian dari A dikali B itu akan menghasilkan, misalkan aja ya, A dikali B itu menghasilkan matriks D misalkan. Jadi nanti matriks D itu akan menghasilkan ordo 2 kali 2. Nah, langsung aja kita mengkalikan matriksnya. Berarti kita tulis di sini D sama dengan karena kita sudah mengetahui ordo dari matriks D itu 2 kali 2, ini berarti kan 2 kali 2 itu terdiri dari 2 baris, 2 kolom ya. Ini baris pertama, baris kedua. Nah, cara menjumlahkannya itu, pertama kita harus menjumlahkan baris pertama A dengan kedua kolom B. Kolom ya, ini baris. Nah, depan dikali atas, belakang dikali bawah. 4 kali 3 12. Ditambah 2 dikali 5 10. Lanjut ke kolom kedua. 4 dikali 2 8. 2 dikali 6 12. Nah, kita lanjut ke baris kedua. 5 dikali 3 itu 15. 3 dikali 5 15 juga ya. Lalu 5 dikali 2 itu 10. Ditambah 3 dikali 6 12. Nah, tinggal kita jumlahkan 12 ditambah 10 22. 8 ditambah 12
20, 15 ditambah 15, 30, 10 ditambah 12, 22. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks A dikali B atau matriks D. Lanjut, kita akan menentukan determinan dan adjoin. Diketahui matriks A 4, 2, 5, 3. Tentukan determinan dan adjoin dari matriks A. Pertama, kita tentukan determinan dulu ya. Nah, cara menentukan determinan itu adalah diagonal utama dikurang diagonal kedua. Diagonal utama itu ini ya, ini diagonal utama. Nih, ini diagonal utama, tandain. Ini diagonal kedua. Diagonal kedua. Nah, jadi cara menentukan determinan adalah diagonal utama dikurang diagonal kedua. Pertama kita kali dulu diagonal utamanya. 4 dikali 3 itu 12. 4 kali 3 itu 12 ya, 12 dikurang 5 dikali 2 itu 10. Nah, 12 dikurang 10 itu 2. Berarti dapat kita ketahui bahwa determinan A adalah 2. Selanjutnya kita menentukan adjoin dari matriks A. Nah, cara menentukan adjoin dari matriks A adalah diagonal utamanya ini, diagonal utamanya kan ini ya. Dia tuh posisinya dibalik, jadi 3 jadi di posisinya 4 dan 4 jadi di posisinya 3. Nah, lalu diagonal keduanya itu ditambah dengan dikalikan dengan minus. Jadi adjoin A sama dengan 4 diagonal utamanya itu kan 4 sama 3. Posisinya dirubah ya, ditukar. Jadinya di sini 3, di sini 4. Nah, terus diagonal keduanya itu 2 dan 5 itu dikali dengan min. Jadinya min 2 dan min 5. Nah, ini adalah adjoin dari matriks A. Determinan dan adjoin dari matriks A. Nah, jadi sekarang kita akan menentukan inverse dari matriks A. Matriks A-nya masih sama seperti tadi, yaitu 4, 2, 5, 3. Perlu kita ketahui bahwa rumus dari inverse adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Karena tadi kita sudah mencari determinan A dan juga adjoin A, jadi tinggal kita masukin rumus aja determinan yang tadi kita cari sama adjoin A yang tadi kita cari juga. Jadi ini kan tinggal kita masukin ya 1 per determinan A. Tadi udah kita ketahui bahwa determinan A itu 2. Jadi tinggal kita masukin 1 per 2 dikali adjoin A itu tadi udah kita cari juga 3 min 2 min 5 4 sama dengan ini tinggal kita kali dengan setengah aja. Jadi setengah dikali 3 itu 3 per 2. Setengah dikali min 2 itu min 1. Setengah dikali min 5 itu min 5 per 2. Dan setengah dikali 4 itu 2. Jadi inverse dari matriks A adalah 3 per 2 min 1 min 5 per 2 2. Sekian materi kali ini atau materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.